Menurut gua harus ditentukan dulu dari awal, lu itu mau trading apa mau investing. Oke. Menurut gua kalau trading, average down itu nggak make sense. Karena kalau average down itu artinya kan kita itu menggunakan prinsip bahwa ini harga lebih murah, ya Iya. kan? Oke. Kalau harga lebih murah itu hanya applicable di dunia investing. Oke. Kalau di dunia investing, misalnya beli BCA di harga 1.000, habis itu BCA-nya turun ke 900, seneng dong. Ya udah makin murah, beli lagi. Oke. Turun ke 800, beli lagi. Company bagus kok, gitu kan. Oke. Hajar terus, beli terus, beli terus, beli terus. Itu valid baru. Tapi kalau di dunia trading, apalagi dengan menggunakan style gua ya, which is momentum gitu kan. Heeh. Kalau misalnya udah turun lebih dari 5% aja, itu artinya tesis gua udah invalid. Artinya itu udah pecah. Ini bukan titik momentum ini bukan titik momentum. Jadinya disitulah kita harus mengaku salah. Kita harus mengaku salah, Wow. kita cut loss. Dan kalau misalnya nggak mau ngaku salah, itulah yang menjatuhkan ratusan ribuan trader di Indonesia mungkin. Wah, didikan bapaknya guys kayaknya nih ya. Soalnya gue banyak sekali, nggak usah sebut nama ya, kayak ya sudahlah. Ya, ngerti maksud gue kan? Kayak sikat sana sikat sini, apalah keserampangan, Iya, mungkin iya. ego, ada yang mungkin dia nggak akui bahwa dia salah. Iya. Kayak gitu-gitu bahaya teman-teman semua. Sehingga Hmm. akhirnya kita juga bijak dalam nge-trade ya. Iya. Cara dagangnya apa segala macam ya. Gue demen banget, makanya gue bilang tipis banget. Terus lotnya lu pakai berapa, Bro? Misalnya di bank RDN-nya nih saldo 100 juta. 100 juta itu biasanya lu masukin gimana sih, Bro? Tadi lu sebar 10. Masing-masing lotnya berapa? Lu habisin langsung 100 juta. Biasanya itu portfolio gua rata-rata cuman isinya 3 sampai 4 saham. Oke. Tapi semakin portfolio gua berkembang, likuiditas juga menjadi satu problem kan. Jadinya semakin portfolio gua besar itu sekarang gua bisa pegang sekitar 5 sampai 6 saham lah. Oke. Jadi gua agak tebar jalannya lumayan lebih banyak. Tapi kalau misalnya menurut gua di bawah berapa miliar ya? Di bawah 10 miliar lah. Menurut gue di bawah 10 miliar punya portfolio yang high concentration dalam artian cuman pegang 2 sampai 4 saham itu the best way untuk grow equity kita. Dengan catatan yang tadi ya, expected value-nya udah positif. Dan cara masuknya gue itu biasanya either gue langsung masuk 50% atau kalau gue udah pede banget nih ya, gue udah hafal banget sama sahamnya gitu kan, gue udah perhatiin sejak lama, gue langsung all in. Oke. Nggak pakai mikir lagi, jadi gue udah planning nih, kayak waktu itu contohnya Pani gitu kan. Iya. Pani gue lupa lah di 2002 berapa, itu gue udah perhatiin selama sebulan 2 bulan dia itu sideways terus gitu kan. Tapi gue tahu ini lagi dikumpulin ini barangnya, lagi dikumpulin banget dan kedepannya masih ada story gitu kan. Dan gue taruh satu titik di mana kalau titik ini jebol, kemungkinan dia akan rally kenceng banget gitu. Jadi gue tinggal set alert aja. Dan benar ketika titik itu tersebut jebol, waktu itu 5.600, gue nggak mikir lagi, langsung all in, jebret, all in. Lu masuk di? Gue masuk di 5.600. 5.600. Terus iya. jadi berapa? Itu pertama kali gue ngelipet equity gue dari 500 juta ke 1 miliar lebih dikit. Gokil. Oh langsung begitu. Iya sih memang Iya. biar ngegulungnya juga gede, Iya. makanya lu all in. Jadi semua pemikirannya itu harus dilakukan di luar jam market. Ketika jam marketnya itu jam-jam eksekusi aja. Apa yang udah kita pikirkan di luar jam market. Kalau nggak lu ketinggalan mulu tuh. Iya. Tapi berarti jam 9 pagi lu udah standby? Oh iya dong, harus. Jadi semua preparation dilakukan di malam sebelumnya. Sama apa aja yang gue incer untuk hari besok. Titik-titiknya di berapa aja gitu. Jadi di marketnya sendiri kita bagaikan robot aja. Karena kan selama kita mengambil keputusan-keputusan yang melibatkan emosi, itulah adalah keputusan yang menurut gue gak optimal. Dan itu paling gampangnya kalau kita pengen ngambil keputusan yang pure pakai logik adalah ketika marketnya gak jalan.
Karena kalau market lagi jalan, ombang-ambing kan. Iya. Kita ngeliatin 3 saham aja, tiba-tiba ngeliat saham sebelah, wih yang ini naik 10%, apa gue salah ya, gue masuk yang ini aja ya, gitu kan. Iya lagi. Oke, makanya lu masuknya pas di sideways-nya si Pani tadi kan. Betul. Lu lihat momentum, cuma emang pakai hitungan matang juga. Kalau enggak ya sideways gitu, tiba-tiba bisa jeblok ke bawah atau ke atas kan. Betul. Tapi lu yakin pasti akan terbang ke atas ya. Kita build tesis. Yang penting itu kita punya tesis sendiri. Tesisnya itu di build pakai logika, bukan pakai feeling doang gitu kan. Pakai data, pakai logika. Dan ketika tesis tersebut udah terpenuhi kondisi-kondisinya, sisanya tinggal hajar aja gitu. Jangan mikir lagi ketika market udah open ya. Market open itu bukan waktunya untuk mikir, waktunya untuk eksekusi. Gue suka lagi narasi yang terakhir nih. Iya lagi. Orang biasanya begitu market jam 9 pagi apa segala macam, lu baru beli saham mana ya? Masih begitu-begitu ya. Masih bukain corporate action satu-satu. Masih ngecek. Ini udah melayang-melayang nih. Di awal di home lu itu aja udah kelap-kelip tuh. Udah merah hijau ya enggak sih? Apalagi saham-saham yang blue chip ya. Masa di saat begitu lu masih mikir ya? Ganas.